Perkenalkan, saya Wijiuningsi NPM 1118-1188. Saya salah satu mahasiswi S1 Farmasi di Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas kimia medisinal dengan menjelaskan prinsip desain pembuatan obat. Adapun outline meliputi pendahuluan, identifikasi zat compound, mendesain suatu agonis dan antagonis, dan tahap desain obat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kimia medisinal. Kimia medisinal sendiri rumpun ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Sedangkan obat sendiri merupakan suatu molekul yang dapat bekerja dengan sistem biologis yang ada dalam tubuh dan menghasilkan respon biologis. Nah, setelah kita tahu tentang kimia medisinal dan obat, kita lanjut dengan desain molekul obat. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method, di mana molekul-molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopor. Tahap desain obat terdiri dari beberapa tahapan dan dilakukan secara berulang, meliputi tahap pertama yaitu desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Nah, apa sih lead compound? Lead compound adalah suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu, namun belum tentu dapat dijadikan obat, maka proses pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya, sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Tahap ketiga, optimasi farmakodinamik terhadap lead compound, dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari senyawa tersebut. Fase keempat, optimasi farmakodinamik dan farmasetik. Optimasi farmakokinetik meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sedangkan farmasetik meliputi bentuk sediaan. Nah, tahap kelima itu uji praklinis dan klinis analog lead compound. Identifikasi lead compound. Prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih memerlukan optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Identifikasi lead compound dapat dilakukan secara kebetulan, seperti contohnya benzodiazepin atau diazepam, sumber eksogen seperti enzim, hormon, dan neurotransmitter, sumber desain obat rasional, sintesis kombinatorial, dan HTS, genomik atau proteomik. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus pada desain inhibitor enzim. Seperti kita ketahui, fungsi enzim itu mempercepat suatu reaksi, sedangkan inhibitor artinya menghambat atau memperlambat. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu inhibitor enzim itu suatu molekul yang bekerja untuk memperlambat kerja enzim agar tidak terjadinya suatu reaksi. Nah, inhibitor enzim ini dapat bekerja pada sisi aktif dan di luar sisi aktif. Seperti ini normalnya ya. Pada sisi aktif itu di mana si enzim akan berikatan pada substrat. Saat enzim berikatan dengan sisi aktif enzim berikatan dengan substrat akan bereaksi dan menghasilkan produk. Namun beda sifatnya pada saat obat menempel pada sisi aktif enzim, di mana substrat tidak akan dapat menempel pada enzim sehingga tidak akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, ini tuh sifatnya irreversibel ya. Di sisi ada reversibel, pasti ada irreversibel atau tidak dapat kembali. Nah, untuk inhibitor irreversibel itu, inhibitornya tuh mampu untuk membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim secara permanen pada blok enzim tersebut. Nah, pada inhibitor reversibel kan, si obat ini tuh setelah menempel pada enzim bisa lepas lagi. Kalau irreversibel itu dapat permanen karena terjadinya ikatan kovalen tersebut.
Baik, saya rasa cukup. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jika ada kesalahan dalam proses penyampaiannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.